Oke, next untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengecek stok berdasarkan histori dari perjalanan stok tersebut. Nah, dalam sistem B market itu ada dua cara untuk mengeceknya. Bisa cek secara global, yaitu kita bisa cek secara semua stok barang. Kemudian bisa juga dicek berdasarkan per item, misalnya seperti narmada botol atau narmada kecil atau apa, kita bisa cek perjalanan dari keluar masuk stoknya. Nah, pembahasan yang pertama itu akan saya bahas bagaimana caranya melihat secara per satu item. Jadi caranya kita bisa klik master, kemudian klik data produk ya di sini. Nah, kita perhatikan di sebelah sini ya. Di sebelah sini, untuk kolom sebelah sini itu menunjukkan bahwa histori dari stoknya atau perjalanan dari stok terhadap Gary Salut ya kalau di sini. Kemudian yang sebelahnya itu adalah menunjukkan data barang atau produk dan stok yang kita miliki di perusahaan kita atau di toko kita. Nah, caranya sederhana sekali. Misalkan saya ingin melihat histori tentang Gary Salut ya atau Nestle Backpack. Kita bisa klik dia. Kita klik dia, otomatis ini akan berubah. Coba perhatikan. Oke, ini berubah. Nah, di sini kita bisa cek historinya berdasarkan dari tanggal 11 sampai tanggal 11, itu artinya hari ini. Kita cek story per hari ini, itu perjalanannya ada 4 step. Yang pertama ada entry profil barang, jadi saat pembuatan barang pertama kali. Di sini kalau kita perhatikan ada stok ya. Di sini ada stok sebelumnya, kemudian ada jumlah stok. Nah, ini masih nol semuanya karena memang pertama kali dibuat tidak membuat stok. Kemudian untuk step yang berikutnya itu ada pembelian. Jadi ada stok masuk. Pembelian per tanggal 11, kemudian pada jam 12 itu ada dari stok sebelumnya itu 0, yang belum ada stok, kemudian masuk 20, jadi menjadi stok akhir itu 20. Per tanggal 11 di jam 12 itu 20 stoknya untuk yang Nestle Bread ya, Nestle. Berikutnya juga ada pembelian, kemudian ada opnam. Tadi kita lakukan opnam terhadap stoknya, kita bisa lihat stok awal 35, kemudian kita masukkan 5 lagi, itu menjadi stok terakhir itu aja 40. Nah, untuk mengetahui stok akhirnya itu kita dapat memperhatikan pada kolom berikutnya, kolom sebelah ini ya. Di sini Nestle itu ada 40, betul ya. Nah, seandainya kita ingin mengecek tentang produk Nestle Bread ini dari tanggal 1, apa saja perjalanannya, berapa kali masuk, berapa kali keluar. Nah, kita bisa klik tanggalnya, kita mulai dari tanggal 1. Nah, kebetulan karena ini adalah demonstrasi dari tanggal hari ini, berarti tanggal satunya kan ya memang nggak ada. Tapi jika dia ada, maka otomatis akan muncul. Nah, kita bisa membaca setiap alurnya. Nah, pertanyaannya, kapan kita harus melakukan pengecekan seperti ini? Semisal terjadi opnam dan di opnam terus produk itu, misalnya Nestle Bread nih selalu di opnam. Jadi kita kan perlu tahu nih masalahnya tuh ada di mana. Apakah memang dia lupa menginputkan kah atau memang hilang? Nah, disinilah tempatnya kita untuk menganalisa stories dari stoknya atau stories dari perjalanan produknya. Kalau yang lain bagaimana? Tinggal diklik saja, perhatikan di sebelahnya. Oke, ini cara pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa mengecek secara global. Caranya per satu hari misalkan. Jadi kita bisa klik transaksi, kemudian kita bisa pilih menu yang namanya history stock. Nah, history stock ini adalah perjalanan per satu hari. Di sini ada tanggal 11 sampai tanggal 11. Jadi semua produk ya, mulai dari produk Gary Salut, Indomilk, Nestle dan macamnya, di sini kita bisa langsung lihat secara global. Tapi kalau misalnya kita mau memfilter khusus yang Gary Salut aja misalkan, kita bisa cari di sini Gary
garis salut ya. Nah, ini otomatis akan keluar 2. Artinya garis salut ini per tanggal 11 melalui 2 kali step. Itu mulai dari pembuatan dan juga ada pembelian. Nah, nanti kalau seandainya kita melakukan penjualan, maka otomatis akan ada penjualan juga. Jadi kita bisa lihat di story stock ini lebih detail lagi. Misalkan mulai dari harga pokoknya, kemudian satuannya, harga satuannya, kemudian stok sebelumnya, jumlah masuk. Jika ini min berarti itu jumlahnya keluar, kalau plus itu masuk, maka stoknya menjadi 90. Nah, itulah caranya untuk melihat bagaimana stories dari alur setiap produk ini. Nah, jikalau misalkan kita terlalu banyak kolom yang memang mengganggu, misalkan kita nggak butuh nih tanggal produksi, nah, caranya sederhana, tinggal kita klik, kita buang ke bawah, tarik, buang. Begitu juga ini, klik, tarik, buang. Seperti itu, maka kita tidak akan terganggu terhadap kolom-kolom yang memang kita tidak butuhkan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kalau seandainya kita ingin mencetak ini ke dalam sebuah paper atau kertas, ataupun kita mau kirim dalam bentuk file Excel ataupun PDF. Jadi kita bisa mengklik print ya, tapi tentukan dulu apa yang akan kita mau cari. Misalnya tanggal 11, per tanggal 11 kita akan print semua ini. Jadi kita klik print. Nah, ini otomatis bisa di print, kemudian kita bisa ekspor ke Excel ataupun PDF. Kemudian kalau misalkan kita mau filter khusus nih dari supplier tertentu saja, misalnya supplier Narmada, nah ini saja barangnya. Nah, kemudian kita bisa print, otomatis yang akan di view hanyalah data berdasarkan data supplier Narmada. Kita bisa ekspor misalkan ke Excel ya, kemudian kita bisa tentukan namanya, kemudian kita oke. Ya, kita simpan pada file SDIS ataupun directory yang ada. Namanya misalkan laporan history produk 2020 misalkan. Kemudian kita bisa save, kita yes. Nah, di sini ada file Excel-nya. Di file Excel-nya kita bebas, kita bisa sesuaikan, kita bisa besarkan, kita bisa hapus, atau kita bisa ganti. Nah, tapi ini hanya boleh dilakukan oleh admin ya, jadi bukan untuk kelas kasir ataupun yang di bawah itu. Nah, tanggung jawabnya gede. Oke, sampai di sini untuk pembahasan history stock kita sudah cukup ya. Jadi untuk nextnya kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan sebuah penjualan.